pendidikan itu adalah bagaimana anak kita bisa bermimpi yang sangat tinggi, jauh, bahkan bisa melanjutkan studinya sampai dengan di luar negeri seperti dan Mbak Alegra saat ini. Dan itu tentunya sangat kami tunggu bagaimana strategi informasinya dan lain sebagainya, ataupun berkaitan bagaimana kita semua bisa menguasai bahasa Inggris dengan baik. Kemudian kami ucapkan juga selamat datang Bunda dari Mbak Alegra, Ibu Melina Kartika Kadir. Nah, ini sebagai informasi ya, Ibu Melina ini Bunda dari Mbak Alegra, selamat datang Ibu ya di SMA Pajri yang selalu mendampingi, dan beliau ini sebelumnya tokoh publik dan tokoh masyarakat di Bekasi baik di kabupaten maupun di kota yang menjadi pejabat ya di Jawa Barat ya. Bahkan kalau kita ingat semua beliau ini pernah mencalonkan sebagai bupati ya di 2017 dan di Kabupaten Bekasi. Jadi alhamdulillah Bu ya, selamat datang di Sekolah Islam Padu Nurul Fajri. Tentunya nanti mudah-mudahan bisa memberikan referensi ketika ada bertanya di wilayah Cikarang, Cibitung, kampung dan sekitarnya. Kalau misalnya sekolah di Nurul Fajri, jadi tahu tentang sekolah Nurul Fajri. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada hari ini di hari Jumat dan dengan berkah kita bisa beraktivitas mengawali kegiatan kita awali dengan membaca Al-Masrah, kemudian membaca surat Al-Kahfi, Asmaul Husna. Mudah-mudahan ini menjadi langkah buat kita semua dalam memudahkan belajar kita mencapai harapan dan cita-cita yang kita inginkan semua. Salawat, salam, kita selalu kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan seluruh pengikutnya yang insyaallah terus membawa Islam sampai dengan kiamat. Beliau bernama lengkap Pak Alendra Putri Kartika, bertempat tanggal lahir Bekasi 12 Agustus 1996. Riwayat pendidikan beliau yang pertama adalah Columbia Secondary School Diploma di Columbia International College Hamilton, Kanada pada Agustus 2011 sampai Juni 2013. Kemudian beliau melanjutkan Bachelor of Commerce Honors Marketing di York University, Toronto, Kanada pada September 2013 sampai Juni 2017. Kemudian beliau menempuh pendidikan Master of Business Administration Certificate Marketing Study Program di School of Business and Management ITB Jakarta Kampus pada Januari 2011 sampai Juni 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru sekalian dari SMA Nurul Fajri yang saya hormati, dan juga adik-adik kelas 10, 11, dan 12 ya. Menjadi remaja gaul yang sukses. Ini judulnya bagus banget. Kayaknya relatable banget untuk adik-adik dan kita semua yang kelas 10, kelas 11, bahkan kelas 12 yang mau lulus ya tahun depan. Karena remaja gaul yang sukses. Mungkin apa sih gaul itu tuh kayak gimana sih teman-teman sekalian di sini? Maksudnya gaul kayak gimana? Tren, ikutin tren. Terus apa lagi sih definisi gaul? Gen Z, berarti Gen Z kalian kan? Berarti kalian cool juga pasti Gen Z gitu. Nah, gimana caranya kita jadi gaul dan juga sukses? Nanti kita akan bahas. Ini tadi udah dijelasin ya, kalau kakak juga sekarang masih sekolah. Alhamdulillah diberi kesempatan mendapatkan beasiswa dari pemerintah UK, namanya Children Scholarship. Itu scholarship khusus untuk S2. Jadi kalau teman-teman nanti S2 mau ke United Kingdom, kemana aja, nggak harus London, itu bisa. Ada yang namanya Children Scholarship. Jadi kakak masih sekolah, masih nyusun tesis, gitu ya. Insya Allah selesai di September bulan depan. Ini kakak lagi ambil Educational Planning, Economics, dan International Development. Jadi bikin bapak ibu guru belajar pendidikan, ya.
boleh yang pro. Ini saya akan berbicaranya di urusan di UI jurusan fisika murni. Dan kita lanjut di jurusan fisika nuklir. 12/4. Setelah lulus dari sekolah ini aku rencananya mau masuk gizi di universitas itu Peranian Bogor IPB. Amin. Saya ingin setelah lulus dari sekolah ini saya ingin melanjutkan studi di bidang sejarah murni di USU. Kasih Pandu. Teman-teman udah tahu kalau untuk aplikasi, untuk masuk itu udah tahu ya teman-teman di sini. Nah, kalau untuk ke diri kita, guys, nggak boleh begadang, benar? Betul, harus istirahat yang cukup juga karena sekolah di Indonesia kan mulainya jam-jam segini ya, mulainya pagi biar kita fresh juga untuk kita menyerap ilmu yang di sekolah. Setelah itu tadi kenapa kalau katanya Maesa kenapa pilih ilmu komunikasi? Karena suka, banyak pilih karena suka, karena kita punya minat di situ dan kemungkinan juga bakatnya ada di situ. Misalkan tadi AIS fisika ada minatnya, ada bakatnya pun ada ya. Kita kan tentang olimpiade, jadi kita harus tahu menggali yang namanya minat dan bakat kita. Kalau misalkan adik-adik kelas 10, kelas 11 yang belum tahu gimana caranya nih Kak, biar aku tahu minat dan bakat aku. Kalau bakat mungkin di Indonesia menurut kakak lebih mudah ya, karena di sini belajar berapa pelajaran? 12 banyak banget, jujur banyak banget 12. Tapi dari 12 pelajaran nanti kan biasanya ada midterm, ada ujian praktek, ya kan? Nah, nanti lihat mana yang teman-teman lebih sukai dan juga memang mendapatkan hasil yang bagus gitu. Jadi sebenarnya dulu pas zamannya SMP sedih kalau misalkan enggak SMP dan SMA, sedih kalau kakak dapat nilai jelek di suatu pelajaran. Mungkin teman-teman ada yang gitu juga, harus remedial gitu ya, males banget. Tapi ternyata itu nggak apa teman-teman adik-adik sekalian, karena kita jadi tahu kita memang nggak bakat di sini, kita mungkin memang tidak menyukai pelajaran ini. Kalau kayak kakak nggak suka matematika ataupun fisika kayak AIS ya, dan kakak juga nggak jago fisika dan matematika. Tahu, oh kita memang nggak bagus di situ, mungkin bagus di yang lain ya. Sejarah tadi kayak Pandu kakak suka gitu ya, emang kakak IPS sih. Kalau misalnya ada IPS, tapi sekarang kan udah mulai nggak ada ya. Jadi bisa dari situ. Jadi jangan berkecil hati kalau kita harus remedial, harus lebih effort ya untuk suatu pelajaran ini, karena itu kan proses kita bersama teman-teman sekalian untuk menggali potensi dan juga minat dan bakat. Setelah tahu, intinya jangan ikut teman-teman. Mungkin ada tadi makanya kakak kenapa pilih ilmu komunikasi, fisika, karena emang suka dari diri sendiri. Ya kalau ikut teman-teman, ini kenapa sih mau ikut universitas ini, jurusan ini, karena keren, karena apa? Mungkin kalian along the way di sini S1 kan 4 tahun ya. 4 tahun harus kalian sukai itu 4 tahun, karena nanti di tahun pertama kok ini ya, kok gitu ya. Karena you have to be committed for the whole 4 years. Setelah itu pastinya ada yang kedua, in-depth research. University-nya, kriterianya yang teman-teman mau, adik-adik sekalian mau itu seperti apa? Tadi Pandu USU ya, mungkin udah pernah visit ke kampusnya, mungkin suka ya, makanya kenapa pilih universitas tersebut. Ada yang ke IPB, ke Bogor, universitas seperti apa, lokasinya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, itu teman-teman bisa cari ya, dan jurusannya pun seperti apa, dosen-dosennya kayak gimana sih juga bisa dicari sekarang kan ya, dengan website
ada fisika, itu juga harus yang teman-teman sukai. Nextnya ini ada cuma 2 lagi, yaitu seek expert guidance. Gak apa-apa, don't be afraid to ask questions ya. Di sini pasti ada bapak ibu guru yang lebih berpengalaman untuk memberi bimbingan untuk teman-teman semuanya. Dan juga di sini zaman Gen Z tadi ya, itu lebih mudah untuk mendapatkan informasi. Benar kan ya teman-teman? Kita ada gadget, kita ada sosial media, ada bisa online courses juga. Nah, itu juga banyak free resources untuk teman-teman menggali potensi dan juga untuk mendapatkan bimbingan. Contohnya seperti kakak, jadi jangan takut untuk bertanya ke kakak, kita bisa sama-sama connect ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya tentang suatu universitas dalam negeri ataupun luar negeri, itu bisa tanya-tanya juga ke kakak. Dan juga terakhir, ini embrace flexibility. Maksudnya adalah, tadi kakak nggak tanya sih pilihan kedua dari teman-teman ya. Misalkan tadi pilihan 1 mau UI fisika, pilihan keduanya apa? Karena kita juga harus punya plan B ya teman-teman. Kenapa? Karena kita usahain, kita harus doain untuk pilihan yang kita mau, kita harus afirmasikan. Tadi makanya kalau misalnya bawa kertas ataupun HP, ditulis aja pilihan pertama kalian tadi. Afirmasiin. Next year aku akan sekolah di IPB. Next year aku gak usah pakai angka. Next year aku sekolah di Next year aku sekolah di UI Fisika. Jadi itu akan diafirmasikan dan itu bentuk doa kita untuk diri kita sendiri. Jadi nanti pulang atau nanti ke kelas, tulis aja di agenda kalian atau di HP kalian, di notes kalian mau kemana tahun depan. Cita-cita kalian itu mau seperti apa. Jadi poinnya adalah don't be afraid to dream. Tadi ada yang mau untuk belajar tentang nuklir. Itu apa banget ya, karena ini suatu cita-cita juga yang mau komunikasi. Terus mungkin ada yang lain, teman-teman cita-citanya itu don't be afraid to dream. Tadi ada yang mungkin ada yang mau keluar negeri, cita-citanya mungkin S2-nya atau mulai dari S1 ada. S2 iya ada yang mau keluar negeri. Ada, insya Allah. Jadi nggak apa-apa, di-planningin aja, ditulis aja nanti S1 mau di mana, S2 mau keluar negeri, tadi mau ke London, ya dituliskan, diimpikan. Tapi kita juga harus ada usahanya, ada doanya, dan itu termasuk dari planning. Dan nantinya insya Allah kita akan achieve itu. Itu poin-poinnya untuk kalau misalkan jadi remaja gaul yang sukses. Nah, suksesnya mungkin udah kita omongin, gaulnya belum. Apa sih koneksinya untuk gaul dan sukses? Suksesnya tadi teman-teman harusnya udah banyak yang tahu persiapannya untuk setelah lulus SMA seperti apa. Tapi poinnya gaul. Jujur untuk jadi sukses emang harus gaul ya Pak Ibu. Tapi gaulnya seperti apa? Ada yang mau suggest gaulnya seperti apa sih? Biar jadi sukses punya followers banyak Instagram. Ya, kita harus gaul sama teman-teman atau lingkup teman-teman yang juga mengarah ke cita-cita kita tadi. Maksudnya adalah yang mengarahkan kita ke kebaikan. Jadi harus gaul, harus ya. Tapi juga ingat pilih-pilih teman itu juga penting. Teman nantinya juga pas kuliah pasti enggak. Teman-teman ini ada lagi circle yang baru, ada lagi circle yang baru. Gitu. Jadi kita pun juga harus pintar-pintar milih kita mau kemana dan jangan lengah sama cita-cita kita yang kita udah tuliskan, kita impikan tadi. Jadilah itu jadi remaja gaul yang sukses insya Allah. Mungkin cukup kalau dari kakak untuk tema kita hari ini, Pak. Jadi mungkin kita open untuk diskusi, tanya jawab. Ya, kita masih ada 3 buku di sini yang kakak bawa. Jadi kita bisa ada sesi jawab dari Dewi Salina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada punya rencana buat ngejar scholarship di NTU Singapura. Nah, buat kakak kan udah dapet di Toronto, terus juga di UK University. Tips and tricks supaya dari sekolah ini persiapannya apa aja sih kak?
lakuin buat para pengejar scholarship di luar negeri seperti itu? Universitas apa bagus, nanti tinggal jangan dicari-cari maunya apa yang sesuai dengan disukai. Sama yang ketiga, persiapan bahasa. Nah, kalau kita mau keluar negeri, kita harus lihat di universitas ini, negara ini pakai bahasa apa, teman-teman. Kalau misalkan itu berarti bahasa Inggris, berarti harus dipersiapkan bahasa Inggrisnya. Dan walaupun kita di Indonesia, karena English is not our first language, bukan bahasa pertama kita, jadi kita disuruh ambil tes ya, even ke negara tetangga kita, ke NTU. Tesnya itu sekarang, zaman sekarang banyak, gak cuma TOEFL doang, ada IELTS atau bahkan yang lebih murah, katanya sih lebih gampang ya. Kakak belum coba, jadi ada namanya Duolingo English Test. Mungkin ada yang pernah dengar? Pernah ya? Ini kalian bisa ambil di rumah, jauh lebih murah dibandingkan IELTS, TOEFL, dan juga nggak sepanjang itu lah untuk menyelesaikan, nggak sampai juga 4 jam untuk kita tes. Jadi itu yang dipersiapkan adalah bahasa. Kalau misalkan ada teman yang mau ke negara yang tidak berbahasa Inggris seperti Jerman, mungkin ada yang mau ke Jerman? Ada? Ais juga ya mau ke Jerman? Atau ada yang mau ke Jepang? Atau ada yang mau ke China? Atau mau ke Middle East? Ke Turki? Penjelasannya ini masih setengah-setengah. Tadi don't be afraid to dream. Aku kah gitu ya. Nah dari itu persiapan bahasanya. Setelah itu untuk mencari scholarship opportunities ada 3 cara. Pertama, lihat dari universitasnya sendiri. Karena dari universitas itu ada beasiswa. Ya, ada yang full, ada yang partial. Itu kalian harus menyesuaikan. Kedua, di Indonesia pun sudah banyak teman-teman beasiswa untuk S1 ke luar negeri. Ada namanya beasiswa BIM, beasiswa Indonesia Maju. Ini namanya itu sekarang, beasiswa Indonesia Maju. Itu teman-teman juga bisa cari, bisa mulai dipersiapkan dari kelas 10, dari kelas 11 gitu ya. Dan yang ketiga adalah beasiswa dari negara tersebut. Misalkan apakah negara Singapura ada untuk international students atau tidak, tapi kebanyakan tiga cara ini sama persiapannya. Pertama, bahasanya IELTS, TOEFL atau Duolingo English Test. Kedua, pastinya raportnya kita. Setelah raport itu ada yang namanya essay, biasanya ada motivation letter. Nah ini motivation letter bisa disesuaikan sama jenis scholarship-nya. Kebanyakan sih motivasi ambil jurusan ini apa, motivasi ambil kuliah ini di universitas ini apa, terus setelahnya mau ngapain sih, biasanya itu in 500 words, sekitar 2 pages. Nah ini kalau kalian ada, bilangin ya Pak Ibu, bisa kontak Miss Allegra lagi kalau misalnya ada perbantuan untuk yang motivation letter atau persiapan bahasa Inggris ataupun bahasa lainnya. Semoga membantu ya nanti dan teman-teman semuanya. Pribadi dan pendidikannya pernah di luar negeri sama yang di Indonesia di negara tadi aman. Terus apa sih bedanya pendidikan di Indonesia sama yang di luar negeri? Yang itu pertanyaan aku, makasih kan. Perbedaannya pertama yang langsung ini bedanya proses administrasi. Di sini banyak banget dokumen yang harus disiapkan lebih dari kita sekolah di luar negeri. Mungkin tadi kakak cuma bilang kita perlu IELTS atau TOEFL, essay, yang paling rapor kita, paspor kita karena mau keluar negeri gitu ya. Nah tapi sedangkan di ITB itu kitanya lebih banyak essay iya, diwawancara juga iya, terus mau masuk ya pun banyak dokumennya, mau lulus pun juga banyak dokumennya. Kita juga harus TOEFL juga iya. Di sini ada namanya TPA, tes potensi akademik, itu juga iya. Terus ada lagi selain skripsi juga lamasan mungkin S2 nggak ada, mungkin S1 mungkin ada ya. Pokoknya banyak banget dokumen-dokumen yang perlu diurusin, foto juga untuk ijazah gitu ya. Sedangkan kalau kita di luar negeri foto ijazah nggak ada teman-teman, yang harus ada foto lah, atau kita mau menyelesaikan skripsi harus ada tanda tangan dosen ini, tanda tangan dari mungkin hasil riset kita ini itu banyak banget. Sedangkan kalau tes
juga yang magang itu sebagai syarat lulus kita. Jadi lebih beragam kalau di luar negeri. Terus juga mungkin kakak bisa bilang kalau SMA di luar negeri di Kanada itu kita cuma belajar 4 mata pelajaran 1 semester. 4 doang. Jadi yang bahasa Inggris harus, matematika harus sampai kelas 12, terus 2 ini mulai dari kelas 11 dan 12 kita bisa pilih. Misalkan kakak udah tahu dari kelas 11 mau ambil bisnis untuk S1-nya, jadi yang kakak ambil kayak accounting, economics, business leadership, yang fisika, biology itu kakak nggak ambil di kelas 11-12. Jadi sudah menjurus dan semoga sih dengan kurikulum yang baru ya seperti itu. Jadi di Indonesia ini semoga arahnya sudah ke sana seperti di luar negeri ya. Jadi nggak ada IPA, nggak ada IPS. Kalaupun kakak mau ambil biology sama economics, ya nggak apa-apa. Kan namanya juga kita masih explore dibandingkan kita salah jurusan nanti S1 4 tahun gitu. Jadi kita bisa explore pas SMA. Dan juga di sana tuh nggak hanya akademik aja, tapi kita juga harus volunteer. Kita harus giving back to the community untuk syarat lulus kita pas SMA. Jadi volunteer, misalkan ada yang suka belajar bahasa Inggris terus jadi tutorin temennya ke volunteer, atau volunteer untuk ke rumah panti asuhan, ke panti jompo, itu juga ada. Itu sebagai syarat lulus kalau kita mau SMA. Mungkin itu perbedaan selama pengalaman kakak sendiri di Indonesia dan juga di luar negeri. Kalau begitu ada satu mata sekolah ada yang salah, silakan Pak. Kelas 12 dari kelas 10 itu sudah punya cita-cita masuk ke UI, PB atau kampus-kampus yang lainnya. Nah ini semuanya harus sudah dipersiapkan dari sekarang. Kemudian kita doakan juga Pak Alendra ya, mudah-mudahan sukses yang dalam menggapai harapan dan cita-citanya. Kebetulan Pak Alendra ini adalah sebagai calon wakil rakyat. Kalau misalnya adik-adik itu jalan di jalan-jalan utama, itu spanduk-spanduk Pak Alendra itu luar biasa, besar-besar yang ada. Jadi kita juga ingin melihat tadi sudah sangat luar biasa, baik bagus ya, katakanlah itu sebagai visi misi ataupun apa yang akan nanti diberikan oleh Pak Alendra kalau misalnya nanti terpilih sebagai wakil rakyat dari Kabupaten Bekasi khususnya. Nah ini biar anak-anak semua generasi milenial ya, kita memperkenalkan Pak Alendra